dan juga sosok yang sering tampil berdebat ini di televisi ini. Dan beliau juga dikenal memiliki benda-benda unik dan bersejarah. Untuk lebih lengkapnya, kita saksikan tayangan berikut ini. Fadlizon, tokoh Minang, pejuang demokrasi. Fadlizon lahir di Jakarta 1 Juni 1971. Adalah putra pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Zon Harjo dan Elida Yatim. Kedua orang tuanya berasal dari Minangkabau, Payakumbuh, Sumatera Barat. Pendiri Fadlizon Library di Jakarta, Rumah Budaya Fadlizon di Ai Ange, Sumatera Barat, Rumah Kreatif Fadlizon di Cimanggis, Jawa Barat, adalah aktivis mahasiswa pada awal 1990-an. Tahun 1994 terpilih menjadi mahasiswa berprestasi Universitas Indonesia dan mahasiswa berprestasi 3 tingkat nasional. Karir politik Fadlizon mulai terlihat pada tahun 1997 sampai dengan 1999. Ia menjadi anggota MPR RI dari golongan pemuda. Saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI dan anggota Komisi 1 DPR RI, dan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia 2014-2019. Sosok yang dikenal lantang bersuara dan kritis terhadap kebijakan pemerintah ini cukup disegani berbagai kalangan. Tidak saja di dunia politik, Fadlizon juga aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan, kebudayaan, dan terakhir dia diganjar Tanda Kehormatan Indonesia Bintang Mahaputra Nararia 2020 oleh pemerintah. Dr. Haji Fadlizon, SS MSc, tokoh nasional pejuang demokrasi. Hormat kita undang Bang Fadlizon untuk hadir ke depan pentas, dan pada kesempatan ini kita juga meminta orasi kebangsaan dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu untuk mempersingkat waktu. Terima kasih Pak Wali Kota. Selamat kepada Padang TV yang tangguh selama 15 tahun. Saya yakin kita semua tahu pers dalam hal ini, televisi sangat berperan penting bagi demokrasi. Jadi kita berharap Padang TV tetap tangguh sampai tahun-tahun berikutnya untuk merawat demokrasi kita. Kalau tadi saya disebut sebagai pejuang demokrasi, saya adalah cuma salah satu dari mungkin dianggap ikut berjuang dalam demokrasi kita. Karena memang demokrasi ini tidak mudah. Demokrasi ini harus kita jaga. Demokrasi ini harus kita rawat. Bukan sebagai tujuan tapi sebagai cara. Dan saya kira di ranah Minang inilah akar demokrasi yang sesungguhnya. Musyawarah untuk mufakat sudah ada dari yang paling bawah, dari nagari dan juga adat istiadat kita yang luar biasa. Jadi kekuasaan itu mungkin sangat menggoda, karena itu harus dibatasi. Kalau kekuasaan tidak dibatasi, saya kira ini sangat berbahaya bagi Indonesia ke depan. Dan kita mempunyai konstitusi yang sudah membatasi itu. Ada pepatah yang saya kira hampir semua aktivis hafal itu ya. Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely gitu ya. Kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang korup pasti akan semakin membuatnya semakin korup lagi gitu ya. Corrupts absolutely gitu. Jadi mudah-mudahan kita dijaga
oleh hal-hal semacam itu. Di masa lalu kita punya pengalaman, pernah ada presiden seumur hidup. Tentu kita tidak menginginkan itu. Kita harus maju, punya progres ke depan ini supaya demokrasi kita sesuai dengan cita-cita founding fathers kita. Terutama dari 4 pendiri republik itu, saya kira banyak juga dikutip, seperti pernah oleh salah satu majalah nasional, disebutkan 4 pendiri republik itu adalah Soekarno, Hatta, Syahrir, dan Tan Malaka. 3 dari 4 orang itu adalah orang Minang. Jadi saham orang Minang ini sangat besar di republik ini, sangat besar. Dan salah satunya Bung Hatta mempunyai cita-cita dan menyatakan bahwa tujuan dari kemerdekaan itu adalah untuk mencapai kebahagiaan rakyat. Kebahagiaan rakyat itu cukup sandang, cukup pangan, cukup papan, kalau sakit bisa ke rumah sakit, kalau sudah tua ada jaminan hari tua. Ada kesejahteraan, ada kebebasan untuk berekspresi, berpendapat, berkumpul, berserikat, dan kemudian ada kedamaian. Hidup di Indonesia ini kita merasa damai, merasa nyaman. Itu kata Bung Hatta. Dan kemudian kesejahteraan memang relatif, tetapi kita memang tujuan bernegara ini untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Mencerdaskan kehidupan bangsa, saya kira Profesor Musliar Kasim sangat penting. Apakah sekarang ini kita semakin menuju kepada bangsa yang cerdas? Silakan kita tanya pada diri kita masing-masing. Apakah membawa, ya tidak perlu saya sebutkan lah ya, tapi misalnya gitu ya, membawa tanah dan air gitu ya ke tempat itu, ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita nilai sendiri-sendiri ya. Ini sebagai contoh saja bahwa kata mencerdaskan kehidupan bangsa ini sangat penting. Kita take it for granted. Apa itu? Padahal ini tugas negara, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini yang saya kira jarang kita. Selalu kita memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ini selalu terlewatkan begitu saja. Saya tidak ingin berpanjang lebar. Saya ucapkan terima kasih atas penghargaan ini. Ini sebenarnya bukan untuk saya hanya wakil rakyat. Jadi kalaupun ada anugerah ini sebenarnya adalah untuk masyarakat, untuk rakyat. Karena demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat. Dan anggota DPR hanya menjadi alat dari rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum.